warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Radela Bruginting. Saya dari KM4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Jadi, apa sih sejarah pengembangan bahasa Indonesia? Jadi, bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Indonesia, berkembang dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sebagai bahasa nasional pada 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda. Perkembangan bahasa Indonesia semakin signifikasikan setelah masa penjajahan Belanda. Baru ada juga bahasa Melayu sebagai asal-usul. Bahasa Melayu digunakan sejak masa Kerajaan Sriwijaya sebagai bahasa perhubungan. Bukti-bukti sejarah penggunaan bahasa Melayu seperti prasasti, kedudukan bukit, prasasti Talang Duo. Bahasa Melayu memiliki karakteristik sederhana dan mudah dipelajari oleh penutur asing, sehingga menyebar luas saking sederhananya. Baru ada juga pada saat Sumpah Pemuda 1928. Peristiwa bersejarah dalam pergerakan nasional Indonesia, salah satu butir Sumpah Pemuda, kami berbahasa satu, bahasa Indonesia. Momen penting ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan bangsa. Jadi ada juga gitu peresmian bahasa Indonesia sama perkembangan bahasa Indonesia di era modern. Bedanya itu peresmian bahasa Indonesia itu pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang 1945 menetapkan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa resmi negara. Itu dah buat memperkuat status bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, bahasa Indonesia itu gitu. Kalau di perkembangan bahasa Indonesia di era modern, perkembangan leksikon itu banyak kata serapan dari bahasa asing, dari campuran bahasa Belanda, Inggris, Arab, Portugis. Jadi pengaruh teknologi dan globalisasinya itu masuknya istilah-istilah baru bidang teknologi, bisnis, dan pendidikan. Tantangan dalam baru ada juga tantangannya dalam pengembangan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing yang semakin dominan terutama di kalangan anak muda, apalagi zaman sekarang, kayak banyaknya masuk bahasa asing gitu. Masalahnya bahasa alay dan gaul yang dapat mengganggu struktur dan kaidah bahasa, upaya pemerintah, badan bahasa, program-program literasi, dan penegakan kaidah bahasa. Karena ada bahasanya asing yang masuk, jadi udah berkurangnya bahasa baku Indonesia gitu. Jadi kesimpulan dari presentasi saya ini, bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia terus berkembang sering merubah zaman, tetapi perlu dijaga dan dikembangkan agar tidak kehilangan identitas aslinya. Setiap warga negara berperan dalam menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Jadi, anak zaman sekarang itu karena udah mulai masuknya bahasa asing, sering melupakan bahasa-bahasa yang udah ada di kamus bahasa Indonesia. Jadi sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.